Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat hidup kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara seminar di hari ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Subur Putra, SS Sarjana Sastra. Yang kami hormati Bapak Pembina TPI dan Madrasah Diniyah Baitul Jannah. Yang kami muliakan dan kami cintai pengurus TPI, guru-guru TPI, ustadz dan ustadzah, dan peserta yang ikut seminar hari ini. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan buat kita semuanya. Itu alim abadi wa rahmati al-fatihah. Baik, alhamdulillah nggih. Semuanya sudah tidurnya sudah nyenyak nggih Ibu nggih. Biar kita fokus konsentrasi karena alhamdulillah kita bersyukur 7 tahun yang lalu nggih Pak. 7 tahun yang lalu beliau ke toko membeli kain sutra. Disimpan rapi di dalam peti. Selamat datang Bapak Subur Putra. Membawa ibu guru yang berprestasi. Baik, tepuk tangan. Kalau tadi kan buat Pak Subur ya, ini buat ibu semuanya. Pergi mengaji membawa kitab. Tak lupa adab dijaga selalu. Guru TPI tugasnya mulia dan mantap. Membentuk akhlak generasi yang berilmu. Seminar dari Bapak Subur Putra SS kami persilahkan. Sebelumnya tepuk tangan buat Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ya, saya berdiri karena kalau duduk tuh saya biasanya ngantuk. Jadi harus ada pergerakan kayak gitu tuh. Nah, Bapak Ibu, saya udah off lama untuk ngisi-ngisi kegiatan karena pandemi 4 tahun itu membuat lembaga kami itu agak oleng ya. Terus saya kerja sama orang lain, jadi saya sekarang ngajar di salah satu lembaga yang cabangnya ada di Purwokerto tapi pusatnya di Kalimalang. Jadi karena orang kerja, jadi waktunya terbatas. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lembaga punya sendiri, waktunya bisa diatur-atur sendiri. Kalau sekarang udah ada keterikatan. Jadi kemarin itu waktu pertemuan kita ini sebenarnya hanya menyesuaikan waktu. Jadi mohon maaf kalau ada kegiatan yang levelnya tertunda. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita cerita tentang anak-anak yang kita sedihnya itu karena Indonesia ngalami banyak hal kan. Jadi itu terpengaruh sama anak kita. Jadi sekarang itu udah ngalami peradaban yang berbeda dari anak-anak yang terdahulu. Jadi kalau zamannya ibu, zaman saya dulu, kalau istilahnya ditempeleng ya udah biasa lah. Kalau nggak ditempeleng mungkin saya nggak kuat Bu tinggal di Jawa ini karena keluarga saya semua di Sumatera. Jadi ibu kalau tahu salam dari BJ gitu tuh, atau jegel, nah itu teman saya di sana nggak mungkin. Kalau dulu saya nggak digembleng guru-guru saya dengan cara-cara seperti itu, mungkin kebanderan kami waktu di sana susah untuk ditaklukkan. Nah anak-anak di Jawa ini anaknya kalau diam, tapi coba lihat sekarang brutalnya luar biasa. Nah, jadi kenapa mengalami perubahan dan peradaban yang berbeda? Ya karena penyebab utamanya ya kami dari tahun 2010 itu sebut sampai 465 sekolah 10 tahun itu. Dan saya berhenti karena capek sendiri. Bahkan pernah bermasalah ke kementerian itu. Nah orang-orangnya ya begitulah. Jadi kalau udah cerita politik udah deh. Yang penting bagaimana anak-anak kita di rumah bisa kita jaga gitu aja Bu. Kalau
udah urusan negara ini udah bisa ganti presiden, ganti menteri, ganti peraturan, kurikulumnya terserah. Yang penting mereka order proyeknya jalan terus. Nah nanti KPK muncul dan seterusnya, itu tinggal risiko mereka. Cuman korban jangka panjangnya anak-anak kita. Buktinya berapa banyak lahan-lahan di Indonesia yang segitu luasnya dimiliki orang asing ya, karena anak-anak kita dilemahkan. Dilemahkannya lewat apa? Lewat rumah kita itu dengan drama apa? Drama minta HP. Itu dari awal. Jadi kalau temennya ya fenomena nasional lah ya, penerima PKH bisa HP-nya Samsung apa gitu, Galaxy gitu ya. Ya itu fenomena nasional karena budaya kita dirusak. Nah, apa yang bisa membuat rusak? Ini Bu, saya minta izin. Indonesia. Jadi ini kami buat roadshow Bapak Ibu dari tahun 2010 sampai terakhir kemarin pandemi memutuskan segalanya. Jadi kalau kita lihat tahun 20-an, ini orang-orang terdahulu kayak nenek kita, buyut kita, kehidupannya itu masih kayak gini. Asik ya? Alamnya indah, terus suasananya bersahaja, bersahabat di depan rumah, nginang bareng gitu kan. Nah kalau sekarang udah nggak bisa ya kayak gini. Dulu rentetan ada 7 orang nyari tuyul gitu ya. Kalau sekarang nggak ada, malu dia. Pakai serit, pakai apa? Nah ini sahabat ini dulu Bapak Ibu. Nah zaman dulu itu masih ada ya. Nah jadi sejarah panjang negeri kita namanya Indonesia. Jadi pada awal tahun 20-an itu kita masih kelihatan banyak karena baru runtuh kan kerajaan-kerajaan itu, tapi acah-acahnya semuanya ada di Belanda, di bawah mereka, dan kita cuma nonton aja. Itu karena dipandang kita bodoh pada saat itu. Sekarang kelihatannya pintar, tapi tetap bodoh. Kayak gitu ya. Nanti kenapa begitu? Nanti ada Bu. Jadi apa yang dialami rakyat Indonesia saat bangsa asing ini memiliki kekayaan negeri kita? Maka disinilah awal dari penjajahan terjadi, Bapak Ibu, karena kekayaan Indonesia itu menggiurkan. Jadi mereka mulai menjajah, dan penjajah itu menghasilkan penderitaan yang dirasakan nenek dan buyut kita. Kematian di mana-mana, bahkan parit-parit yang besar itu dijadikan kuburan massal karena kematian begitu banyak, pemaratan merata di seluruh negeri. Sehingga ada perlawanan, jadi perlawanan di semua tempat, di semua daerah terhadap penjajahan itu. Dan terjadilah pertempuran, dan pertempuran itulah yang akhirnya akan membawa banyak kehancuran karena peperangan. Kalau kita lihat perjuangan panjang bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alasan mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Pemilik negeri pun membantu bangsa yang mandiri, bersuasembada, berganti presiden dari Bung Karno, terus nanti Pak Harto. Tapi era-era 60, 50, 60, 70 tuh ya Jakarta kayak masanya warkop DKI, zamannya Roma Irama, Benyamin, begitu Bapak Ibu. Ini beliau disebut Bapak Pembangunan kira-kira 33 tahunan, tapi karena beliau menang pemilu terakhir lah, akhirnya pergejolakan itu jadi diawali ibu-ibu. Jadi kalau kita melihat momen 98 ini ya, pada saat pemilu beliau dinyatakan menang mutlak, gejolak politik dan krisis ekonomi dialami bangsa ini. Jadi gelombang kerusuhan itu terjadi. Rezim yang katanya orde baru, orde lama dan seterusnya. Di awal peradaban baru. Di situ, Ibu. Awal dari kerusakan kita. Pak Habibie menggantikan beliau. Gus Dur yang keempat, kelima.
Ibu Megawati dan seterusnya. Pak SBY 2 periode, dan ini yang sekarang masih banyak titik masalah yang sering ada di media-media itu. Tapi nggak penting siapapun yang memimpin Ibu, tapi yang kita sadari adalah inilah Indonesia, inilah alam Indonesia, ini milik kita. Komodo cuma ada di Indonesia, di Pulau Komodo. Sumatera punya harimau. Harimaunya liku-liku, lukisan di tubuhnya sangat unik. Laksana surga bagi dunia Indonesia itu. Indah. Jadi banyak yang tertarik karena Indonesia itu komplit, bukan hanya budaya, ada 17.517-an pulau, baik besar maupun kecil. Ini dilirik Ibu. Sama siapa? Ya sama orang-orang yang nggak punya Indonesia. Nah, maksudnya terapinya seperti ini Bu. Jadi metode yang nanti akan saya sharekan ini kami sudah lakukan 645 sekolah, 465 sekolah. Jadi hampir 500 sekolah kami kunjungi dan akhirnya fix bahwa Indonesia butuh pengobatan, bukan preventif lagi, tapi sudah kuratif. Karena anak-anak di Kebasen, anak-anak di Rawalo, anak kelas 6 SD kita kumpulkan, dan itu adalah basis yang akan belajar TPQ sama Bapak Ibu, sama ibu-ibu di sekitaran. Mari sama-sama kita jaga anak kita. Itulah pesan yang bisa kami sampaikan sampai sebelum pandemi ini. Anggota dewannya ngerti gak itu? Oh, kalau ada bencana aja potong beras. Iya. Cuma di doang, habis foto kan, habis ikut apa gitu, terus bawa itu pakai rompi yang berpeluru kayak. Dan yang kayak gitu Bu, itu paham kan mereka? Enggak, tapi anak kita dipaksa ngapalin tugas mereka. Padahal anak kita nggak mau jadi anggota dewan karena udah tahu tuh kayak gitu orangnya. Kayak gitu misalnya. Jadi artinya kurikulum di kita itu 3 ramah anak. Itu yang pertama ya, itu SD. Jadi nanti kalau Ibu ngerasakan punya anak SD, sekolah yang ngerjain tugas emaknya ya harusnya di samping sekolahnya ada sekolah orang tua. Baru KPR anaknya kan. Nah, itu gara-gara apa? Ya gara-gara sistem Bu. Guru-guru kita nggak mampu untuk membendungnya karena mereka ditekan oleh atas dan seterusnya. Itu sistem. Terus yang kedua, kalau di Jepang itu SD terbaik ada di sana. Kenapa? Karena praktekan, mereka tidak diajarkan hal-hal lain. Jadi praktekan. Ingat ya Bu, kata-katanya praktekan. Indonesia pada zaman Pak Profesor Muhammad Nuh ada 2 tuh program beliau yang unggulan di tanah air kita. Yang satu bidik misi, yang sekarang berkembang jadi kayak bantuan-bantuan ada kartu pintar lah atau apa gitu. Itu dulu ada. Bapak Ibu, kan saya punya cukup waktu, kalau Ibu kan sibuk. Jadi Ibu itu kan sibuk. Kan katanya tugas paling berat jadi Ibu kan. Tapi kenapa naik SMP udah pacaran? Kan itu gerbang jadi Ibu. Jadi anak-anak sekarang memilih cepat jadi ibu, emang enak jadi ibu. Harusnya diajarin tuh anaknya jadi ibu tuh nggak gampang kan, tangannya 2, anaknya 11. Tapi 1, gitu ya. Ngurusinnya dalam waktu yang bersamaan kan nggak gampang. Nah, jadi Bu, kondisi kita memang begitu sekarang. Jadi waktu dia praktekan di Jepang itu, anak-anak diajari tulisan kanji. Tulisan kanji itu apa? Ya tulisan sendi lah. Malah di sini anaknya praktekan disuruh les baca tulis itu aneh. Jadi kalau ada anak, kalau anak ada yang ditakutin, nggak ada gaspol, maka kebenaran kecerdasan mereka meningkat gitu. Nah berarti istilahnya praktekan tuh diajari bukan calistung, tapi diajarinya tulisan kanji. Tulisan kanji itu tulisan apa? Ono corokonya Jawa, kaligrafinya Islam. Itu yang diajarkan, jangan nurut sama angka, biarkan dia nyanyi. Karena apa? Otaknya itu Bu, nanti kalau belajarnya kortek itu ada namanya sistem limbik, ada namanya hipotalamus, hipokampus sama amigdala itu dulu ya. Amigdala itu namanya otak rasa, hipotalamus otak cinta. Itu yang baru aktif Bu, umur 5 tahun ke bawah. Terus hipokampus itu dalam proses kebentuk, jadi wadahnya belum siap, Ibu sudah isi. Maka dia pintar baca tapi nggak cuma baca, coba cek perpustakaan seluruh sekolah. Ada nggak tuh anak di situ kalau nggak diwajibkan
sama gurunya. Nggak ada. Kalau zaman dulu orang pengen baca itu karena gemar baca. Jadi anak sekarang pintar baca tapi nggak gemar baca. Nah itu satu. Berarti terbukti Bu, terbukti. Ini ada survei soal UTBK. Itu kan bener. Cerita Oman. Udah lu belajar aja. Kayak gitu tuh. Bener gitu kayak gitu. Artinya kalau ibu kayak gitu, kira-kira bisa nggak terapin ini? Ya nggak bisa lah. Jadi ada syarat guru-guru yang bisa menerapkan hypnotism itu Bu. Berarti terapkan ke diri kita dulu, baru nanti ke anak kita. Kalau udah ke anak kita, baru ke anak tetangga, baru ke anak didik kita kayak gitu-gitu Bu. Jadi artinya betul-betul ya hari ini ikut dengerin sesuatu yang mungkin nggak ada ditulis, tapi nanti dikasih PDF-nya ya biar dibagi. Nah Ibu ini kian menjadi guru TPK yang hebat. Sebenarnya guru TPK yang hebat itu siapa? Ya orang yang bisa bikin muridnya. Ini Mak TPK ya yang ajar berdui, aduh sakit perut Mak. Bisa gitu ya. Jadi baru bayangin aja gurunya tiba-tiba sakit perut datang. Itu ada nggak sih kayak gitu? Banyak kok. Nah, banyak. Cuman karena maknya ngamuk, pergi pergi. Jadi jangan senang hati kalau murid ada 300 orang semuanya ikhlas. Emaknya pun gak ikhlas. Kenapa? Karena ibu dulu di rumah, baru anaknya datang. Nah sekarang anak yang penuh konflik dan drama di rumah menuju ibu, kira-kira gampang kan diajari? Ya susah lah. Makanya banyak alasan kenapa anak itu tidak mau kita ajarin. Karena hak kita mengajar tidak terdapat pada gurunya. Ibu mau punya sertifikat sebanyak apapun, mohon maaf saya nggak punya sertifikat itu. Diam. Ditanya, kamu ngerti? Diam. Kamu nggak ngerti? Diam. Terus kamu kenapa? Ibu kan bingung sendiri ya. Malah ibu yang nggak ngerti muridnya kan. Terus kalau anak yang begitu tuh ibu mau ngajar apa coba? Mau ngajar apa? Oke. Ini ikronya buka ya. Ini yang buka ada. Terus ya ikutin aja omongan ibu. Ibu tahu kedalaman hatinya? Enggak. Kedalaman pikirannya. Dia mikirin apa? Ngerasain apa? Kira-kira jijik banget ngeliat. Kalau dia tinggal udah ngomong itu kira-kira masuk nggak pelajarannya? Ya enggak lah. Nah, jadi ini baru satu slide dulu. Hypnotism itu berarti gabungan antara ilmu hipnosis itu dengan kemampuan mengajar. Jadi nggak ikut seminar hari ini, gerakan, bukti 20 bulan, nanti ibu nyerukir aja dikit, gitu bisa. Nah itu artinya karena hoaxnya banyak tentang hipnosis itu. Atau gini deh, ibu pernah dengar ada Sayyidina Ali kan pernah kena panah tuh. Nah terus sahabat tanya, apakah boleh saya bantu cabutkan? Nanti ya, kalau dicabut saat aku sholat gitu. Itu kenapa sih Bu? Iya kan? Gelombang otak itu beta Bu. Jadi kalau orang sholat, nggak gelombangnya alfa atau beta, itu mau nyembah siapa dia? Bisa, Ibu, ini udah jam sholat, kau kenapa nggak sholat? Ayo kena, anaknya lagi asik bermain, Ibu suruh sholat. Itu marah nggak sih dia? Nah, gelombang otaknya apa tuh? Beta. Beta itu orangnya gampang marah, adrenalinnya cepat naik, terus Ibu suruh sholat. Allah Akbar. Jadi pun gini-gini aja tuh terus nyembah siapa itu? Nah jadi artinya kalau mau menyuruh anak dalam keadaan sholat, gelombang otaknya ditata supaya spiritualnya dapat, kayak gitu tuh. Jadi nggak mudah ya jadi guru. Berarti harus memikirkan di otak itu ada apa aja sih sehingga ada orang tua ngomong, lu pakai otak. Terus anaknya nanya, caranya gimana Pak? Caranya di Al-Quran ada, agama Kristen bawaan beliau, ya ikhlaskan saja untuk menerima itu. Karena pada saat Nabi kita belum ada, Mekah itu dalam keadaan apa? Ka'bah. Kenapa nih? Jadi Bu, kalau kita mengajarkan anak-anak, jangan hanya kata-kata dan kalimat, tapi kejadian itu bisa dibayangkan. Nah, bayangkan Nabi itu dibawain bekal sama Khadijah untuk 3 hari ke Gua Hira. Kan nanjak tuh. Nanjak, kenapa? Di gua berarti ada gunung-gunung, berarti dekat sama bintang. Dekat sama bintang berarti nyaman. Gelombang otaknya alfa, beliau senang. Nggak ada yang maksa, Khadijah nggak pernah nyuruh-nyuruh Nabi. Nabi yang kepengen. Kenapa bertanya terus? Ada panggilan batin. Kenapa panggilan batin itu ada? Ya itulah yang terpilih. Nah terus kita apa nggak bisa terpilih? Emang apa bedanya kita? Kan kita hamba Tuhan. Harusnya kita bisa pakai ini sebutlah namanya hadis qudsi.
hadis yang untuk mempersiapkan kenabian Nabi. Nah, hadis tapi perkataan Tuhan, kayak gitu tuh Bu. Nah jadi artinya begitu Iqra itu kayak tercekik nadanya. Terus beliau ketakutan. Nabi itu takut, ketakutan, makanya langsung keluar kan. Iqra adalah ayat yang pertama, keluar, kabur beliau tuh. Tapi ngelihat langit, wajahnya wajah malaikat semua tuh, Jibril semua tuh. Takut dia, keringat dingin, masuk ke rumah. Khadijah, selimuti aku. Khadijah bingung, suaminya nggak pernah begitu kok begini. Kenapa kau suamiku tolong selimuti aku. Terus udah diselimuti, dia pergi kemana? Ke keluarganya yang ahli kitab. Lalu tanya, kejadiannya begini nih tentang suamiku. Ahli kitab ngomong, jangan-jangan itu adalah tanda-tanda Nabi Aisyah yang ada di kitab kami. Itu suamimu. Patut kita kudu mendalam dulu pahamnya, baru kita sampaikan. Kalau nggak mendalam jangan. Nanti kalau salah tafsir disampaikan ke orang, itu kayak fitnah jatuhnya. Jadi guru itu pahalanya banyak kalau benar ngajarnya. Kalau salah, kalau ngajar misalnya ya pakai kunci LKS tuh nggak diperiksa lagi. Anaknya sebelum ngerjain LKS dibacain kunci sama gurunya, ternyata salah. Setrika menghasilkan energi A, listrik, B, panas. Jawaban anaknya panas, bener kan? Tapi jawaban LKS salah ketik tuh, listrik. Nah, gurunya udah ikuti kuncinya, itu salah tuh. Nah, di akhirat tuh kena tuh guru-guru kumpulan ngajar yang salah tuh. Nah, tuh berarti udah mulai khawatir. Nah, makanya hari ini kita dipertemukan, maka ibu jangan menganggap anak itu sekedar datang dan kita kewajibannya ngajarin mereka. Nanti dulu kita harus persiapkan, udah bener nggak nih konsepnya, dipastikan dulu. Dan jangan ada kekhawatiran, keikhlasan itu